Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Dalam kehidupan ini, seringkali Allah memberikan pelajaran kepada kita berupa cobaan dan ujian. Memang itu adalah hak prerogatif Allah yang kalau kita kaji semuanya itu sebenarnya adalah merupakan percikan dari kasih sayang Allah. Cobaan dan ujian berupa sakit, berkurangnya harta, atau kehilangan sesuatu, penderitaan, kemalangan, atau apapun kita terima dalam kehidupan ini, tetap berasal dari samudra kasih sayang Allah, bukan karena kemurkaannya. Sebagaimana orang miskin diuji, orang kaya pun diuji, rakyat jelata diuji, para penguasa juga diuji. Bahkan bisa jadi ujian yang dirasakan oleh penguasa, orang-orang kaya lebih berat daripada orang miskin dan rakyat jelata. Namun, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasi agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih. Di saat badai kehidupan menghantam, kadang terfikir, mengapa Allah memberi ujian yang begitu berat kepada kita? Apalagi kalau ujian itu datangnya bertubi-tubi, membuat diri kita semakin bertanya-tanya, apakah ini azab dari Allah? Mungkin cobaan dalam bentuk kebangkrutan usahanya, atau mengalami PHK, kehilangan orang yang kita sayangi dan cintai, kehilangan harta dan benda, hutang yang semakin menumpuk, jatuh sakit, dan bermacam-macam musibah yang datangnya bergantian, seakan tidak ada jeda parang sejenak. Sepertinya Allah tidak adil dalam menguji seseorang. Ada yang ujiannya ringan menurut kita, tapi ada juga yang diuji dengan berbagai masalah tanpa henti. Hingga akhirnya terlontar pertanyaan, mengapa ujianku begitu berat ya Allah? Padahal aku selalu taat kepadamu. Atau sebaliknya, apa dosaku ya Allah, sehingga Engkau begitu berat ujian yang Engkau berikan kepadaku? Pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak keluar dari lisan orang yang beriman. Karena Allah menguji dengan berbagai cobaan, tentu ada alasannya. Memang dunia ini adalah medan ujian. Kehidupan ini adalah medan perjuangan. Bahkan bisa jadi Allah menghendaki kita untuk meraih sebuah tempat yang tinggi di surganya, yang tidak mungkin kita peroleh dengan hanya sekedar amalan-amalan soleh kita. Amalan-amalan soleh kita tidak sanggup untuk menaikkan kita ke tempat yang lebih tinggi. Kita tidak akan mampu untuk sampai ke tempat yang lebih tinggi, kecuali dengan menjalani ujian-ujian yang tiada henti-hentinya untuk mengangkat derajat kita. Ingatlah, dengan ujian terkadang kita baru sadar bahwasanya kita ini sangat lemah dan selalu butuh kepada Allah yang Maha Kuasa.
Terkadang kita baru mengenal yang namanya khusyuk dalam sholat. Kita baru bisa merasakan kerendahan yang disertai dengan derayan air mata. Kita baru bisa merasakan nikmatnya ibadah tatkala ujian dan musibah itu datang menerpa. Ingatlah bahwasanya tidak ada istirahat total, kegembiraan total kecuali di akhirat kelak, selamanya kita masih hidup di dunia. Maka bersiap-siaplah dengan ujian yang akan menghadang. Bersabarlah, tegarlah demi meraih ketentraman dan kebahagiaan abadi kelak di surga. Kalau mau hidup di dunia, harus siap diuji. Terkadang syaitan membisikkan kepada kita bahwa ujian yang akan kita hadapi sangatlah berat dan tidak mungkin untuk kita pikul. Maka ingatlah bahwa saat ini masih terlalu banyak orang yang diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dengan ujian yang sedang kita hadapi. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan harta, jabatan, dan kekuasaan. Ada yang diuji dengan istri yang berakhlak buruk. Ada wanita yang diuji dengan suami yang bejat. Ada wanita yang diuji dengan mertua yang jahat. Dan lain sebagainya. Dan terlalu banyak model ujian yang menimpa manusia. Jadi kita sebagaimana manusia-manusia yang lain yang juga ditimpa ujian dan musibah yang beraneka ragam. Mungkin kita bisa memahami bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia adalah salah satu jalan guna mengangkat diri kita menjadi orang yang lebih baik, dan itu sudah merupakan sunatullah. Orang yang memiliki kualitas yang tinggi adalah orang-orang yang sudah teruji berkali-kali. Semakin tinggi kualitas seseorang, maka akan semakin berat cobaan dan ujian yang menimpa. Semoga kita dan anak-anak keturunan kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala agar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan soleha. Senantiasa diberikan kesabaran dalam menghadapi segala ujian yang diberikan Allah, serta bisa meraih kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan sejati di akhirat kelak. Tetaplah saling berlomba dalam kebaikan dan saling berpesan dalam kebenaran dan kesabaran. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.